Denisa, can you hear me, Denisa? Di sini gak ada sinyal. Orang tua kan ada yang kerja, ada yang sibuk, di rumahnya nggak ada wifi, jadi kita butuh kuota banyak. Saudara, masih di program Aiman dan saya masih membahas program pembelajaran jarak jauh PJJ yang sudah diterapkan selama hampir 2 bulan. Bersama saya sejumlah narasumber dan bagi Anda di rumah, saya mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi melalui nomor telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Nanti akan saya tayangkan di layar televisi. Saya langsung menuju ke salah seorang orang tua siswa yang memiliki anak kembar 3 langsung, dan anak kembar 3 ini mereka semua sama duduk di kelas 1 sekolah dasar. Ibu Astri, selamat malam ya. Ibu Astri. Selamat malam. Iya, ini anaknya semua ya, 3 kembar, luar biasa. Iya betul, iya betul. Belum tidur nih anak-anak nih karena siap-siap untuk kemudian besok ya mungkin sahur dan kemudian siap-siap untuk tugas sekolah lagi. Iya betul, betul sekali. Iya, luar biasa. Apa yang bisa dibagi pengalaman dari Ibu Astri terkait dengan menjadi guru dadakan untuk 3 anak sekaligus kelas 1 sekolah dasar? Iya, jadi waktu pertama kali saya mendapat kabar dari pihak sekolah, kalau misalnya sekolah itu dari rumah, jadi saya sudah memberitahu kepada anak-anak bahwa mulai besok kita belajar di rumah. Mereka kan pasti tanya, jamnya mulai jam berapa? Kebetulan kami menerapkan mulai waktunya itu sama seperti di sekolah. Dan sekolah juga memberi tugas-tugas itu, jamnya itu jam 7:30. Ini sekolah di Jakarta ya? Betul, sekolah di Jakarta. Kebetulan kami sekolah di sekolah negeri. Ya. Di SDN Pola 11. SD Setelah negeri. mendapat, ya, Pondok Labu 11. Ya. Begitu mendapat tugas dari Bu Guru, melalui WA, kebetulan anak-anak langsung mengerjakan. Dan kami ini ada komitmen mengerjakan tugas dan belajarnya itu sesuai dengan jam di sekolah. Oh, tunggu sebentar Bu Astri. Ini saya melihat Anda memberikan visual ini ya. Ini adalah visual anak-anak Anda yang sedang belajar. Dan gurunya adalah Anda. Persis menggunakan meja, lalu kemudian duduk, menulis dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Betul. Jadi mereka juga maunya seperti itu. Maunya seperti di keadaan seperti di sekolah. Jadi kalau misalnya saya menerangkan, saya menggunakan media papan tulis, begitu. Memang moodnya anak kan beda-beda. Kebetulan saya kembar 3, antara satu dengan yang lain ini beda-beda. Yang mesti dijaga adalah moodnya anak-anak. Okay. Dan yang pertama itu adalah kedisiplinan waktu. Jadi jam 11 mereka juga komit, kita harus sudah selesai. Juga harus mengumpulkan tugas kepada guru kelas kami. Seperti itu. Saya tertarik dengan menanyakan, menjaga mood anak. Apa yang Anda maksud dengan menjaga mood anak? Ya, jadi gini, jangan sampai anak-anak ini merasa, pertama, pasti ada bosan, itu pasti, nggak mungkin enggak. Jadi itu benar-benar saya jaga, jangan sampai mereka bosan, apalagi mereka baru kelas 1 ya. Mereka pasti pengen cepat sekolah, pengen ketemu sama teman-teman, itu pasti nggak mungkin enggak. Karena kan ini mereka bertiga, ketemunya bertiga aja di rumah, gitu. Jadi saya kasih penjelasan, ini karena lagi musim ada COVID-19, jadi kita di rumah dulu. Dan kebetulan di sekolah anak-anak, ada pertemuan rutin menggunakan Zoom, gitu. Jadi ibu guru juga masih bisa berinteraksi dengan anak-anak, menanyakan ada kesulitan atau tidak di dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi kalau saya tanyakan terakhir nih sebelum saya berpisah dari Ibu Astri, kalau saya tanyakan ke anak-anaknya, 3-3-nya yang kembar 3 ini kelas 1 sekolah dasar, lebih senang sekolah di rumah apa lebih senang seperti biasa sekolah di sekolah? Sekolah di mana, Adek? Senang di sekolah apa di rumah? Senangnya di mana? Sekolah. Senangnya di sekolah karena mereka bertemu dengan teman-temannya. Gitu. Baik. Tapi tetap harus kemudian semangat untuk belajar di rumah karena untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Ibu Astri dengan 3 anak kembarnya kelas 1 sekolah dasar. Saya ke Pak Hamid langsung. Pak Hamid, ada 2 persoalan Pak Hamid. Tadi ada yang kemudian terkait dengan SPP, kemudian ada yang terkait dengan pembelajaran, menjaga mood dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya Pak Hamid, selain solusi yang saya ingin tanyakan tadi yang disampaikan oleh Mbak Retno, apakah kemudian Kemendikbud akan, ini kita bicara sekolah swasta,
menjadi mediator bagi orang-orang tua yang kemudian berat untuk membayar SPP di sekolah swasta? Kemudian yang kedua, kapan kemudian akan dilakukan ujian? Apakah kemudian akan dilakukan ujian seperti biasa, lalu kemudian kenaikan kelas tetap di rumah dan lain sebagainya? Informasi yang penting untuk publik. Silakan Pak Hamid. Pak Dirjen. Ya, jadi Kemdikbud itu punya skema bantuan kepada sekolah swasta itu 3 hal ya. Jadi yang pertama itu melalui BOS. Itu sudah kita longgarkan penggunaannya. Jadi itu bisa jadi subsidi bagi sekolah-sekolah ya, yang kebanyakan orang tuanya itu minta dispensasi pembayaran SPP. Tentu kalau tadi saya lihat Pak Ariseno, itu mesti sekolah swasta kelas atas itu kalau jumlah SPP-nya 3 jutaan lebih itu. Karena ada kebutuhan khusus, Pak. Ya, yang kedua itu PPG ya, tunjangan profesi guru. Iya. Itu subsidinya luar biasa banyak itu untuk sekolah swasta. Kemudian yang ketiga baru KIP ya, Kartu Indonesia Pintar bagi siswa-siswa kelas menengah ke bawah itu untuk sekolah swasta. Termasuk juga sekolah negeri. Jadi kalau nanti Kemdikbud diminta untuk menjadi mediator, saya kira nanti pasti akan kami lakukan. Oke, baik. Tapi itu pasti akan kami bicarakan dengan kepala dinas yang nanti dalam minggu ini kami akan bertemu ya. Ya. Itu mesti akan kami sampaikan. Terima kasih Terus Pak. yang kedua. Terima kasih. Terima kasih telah mendengar informasi dari program Aiman dan kemudian ada tindak lanjut dari Kemendikbud. Ini suatu apresiasi yang luar biasa untuk Kemendikbud. Ya. Kemudian yang kedua masalah ujian kenaikan kelas sama kelulusan ya. Ya. Itu prinsipnya kalau bisa daring, bisa dilakukan daring. Tapi tidak boleh melakukan ujian itu secara berkelompok. Oke. Itu. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, kalau untuk kelulusan ya, itu gunakan nilai 5 semester terakhir yang diperoleh oleh siswa. Jadi itu bisa dijadikan nilai untuk kelulusan. Termasuk juga untuk kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu gunakan aja nilai semester lalu ya, semester ganjil, ditambah dengan prestasi siswa selama separuh semester ini, ya, mulai Januari, Februari, Maret. Nah itulah digunakan untuk kenaikan kelas. Jadi di dalam surat edaran Mendikbud itu sudah jelas ya, itu SE nomor 4 tahun 2020 itu sudah dijelaskan tata cara untuk kenaikan kelas termasuk juga untuk kelulusan sekolah. Ini sudah fix Pak, artinya disampaikan bahwa tidak ada ujian, jadi nilai untuk kenaikan kelas digunakan pada rata-rata semester-semester sebelumnya. Ya, itu ujian sekolah dilakukan oleh sekolah sepenuhnya. Oke. Lalu kemudian untuk ujian nasional, ada sebagian yang belum melaksanakan setahu saya. Ujian nasional kan sudah dibatalkan. Oke. Tahun 2020. Jadi untuk kemudian kenaikan tingkat dari sekolah SD ke SMP, SMP ke SMA tanpa ujian nasional hanya menggunakan juga semester-semester sebelumnya. Ya, pakai ujian sekolah. Menggunakan ujian sekolah dalam kondisi seperti ini, Pak? Ya, ujian sekolah itu kan bisa tadi saya sampaikan, itu bisa menggunakan nilai 5 semester terakhir. Oke. Itulah yang digunakan ya untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Oke. Baik, saya akan segera kembali Pak ke Pak Hamid, tapi sebelumnya saya ingin menyapa ada satu penelpon yang kemudian masuk ke Kompas TV. Tentu ada banyak sekali penelpon, kami tidak bisa mengangkat semuanya. Saya akan menyapa dengan Ibu siapa atau Bapak siapa? Iya, halo, selamat malam. Oh, Ibu Guru betul ya? Halo? Iya, dengan Ibu Guru ini betul? Iya, betul sekali Bapak. Oke, Ibu. Ibu Guru di sekolah mana Ibu? Boleh di-share, boleh diinformasikan? Iya, saya mengajar di SD Muhammadiyah 1 Muntilan, di Magelang. Oh, di Magelang, Jawa Tengah. Silakan ya. Ibu. Iya, ini terkait menjalankan pembelajaran jarak jauh selama ini ya Pak. Oke, silakan. Kita sudah mengalami sekitar
3 minggu pembelajaran jarak jauh. Tentu saja kondisi ini seperti the new normal yang pendidikannya tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Apa yang kemudian Ibu bisa sampaikan di sini? Adakah kendala, adakah kemudian hal-hal yang ingin disampaikan? Mumpung ada Pak Dirjen di sini, Bu, Dirjen dari Kemendikbud. Ya, Bapak. Permasalahan yang ada di sini tadi hampir mirip dengan yang dialami oleh Bu Astri. Untuk orang tua murid kami, ada beberapa wali murid yang anaknya itu tidak hanya satu anak yang sekolah di tempat saya, di tempat kami. Jadi padahal posisi di situ hanya ada satu HP yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh untuk 3 anak sekaligus. Itu memang menjadi salah satu kendala yang kami alami, Pak. Lalu apa yang terjadi, Bu? Bisa diceritakan mungkin? Iya, kemudian yang kami lakukan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini adalah dengan memahami kondisi murid. Selama ini miskonsepsi yang ada, pembelajaran jarak jauh itu selalu online, padahal kan tidak harus seperti itu. Kita tahu sendiri jika sekolah bahkan yang ada di pedalaman seperti teman-teman saya yang ada di Sanggau, ada di daerah Bandung sana juga terkendala bahwa tidak setiap anak itu memiliki HP yang support untuk online. Seperti saya itu, harus tanyakan, Bu, kalau bicara kurikulum, artinya banyak yang tertinggal di tahun ajaran ini? Iya, betul sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nanti saya akan konfirmasi ke Pak Hamid, juga ke Ibu Retno Listiarti. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di sesi terakhir di program Aiman.